tidak perlu menjadi terlalu khawatir dalam hidup ketika kita justru memiliki sikap-sikap ataupun juga cara-cara untuk menghadapinya. Salah satunya adalah dengan meluangkan waktu hening bersama dengan Tuhan. Hening selain untuk bisa menemukan apa yang menjadi akar semuanya, tetapi hening itu juga menjadi saat bagi kita untuk mendengarkan suara Allah yang pasti akan membimbing kita dalam sesuatu yang baik. Cara-cara yang nanti akan kita terapkan dalam mengatasi segala kecemasan dan kegelisahan hidup, itu pun juga akan menjadi cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Ketika kita berani hening, berjumpa dengan diri sendiri dan berjumpa dengan Tuhan. Semoga 3 hal ini menjadi kekuatan bagi diri kita di dalam menghadapi setiap langkah hidup kita. Segala sesuatu yang bisa kita temukan di dalam hidup, terutama dalam menyikapi segala kecemasan dan kegelisahan hidup kita. Berani mengambil resiko itu penting, maka juga harus berani menghadapi kegelisahan dan kecemasan hidup, dan hadapilah semuanya itu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hidup kita menjadi tenang, dan hidup kita juga akan menemukan jalan yang tepat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kita hening sejenak. Ibu bapak dan saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Seperti halnya Herodes yang dikisahkan dalam Injil Lukas pagi ini, kita di dalam hidup juga seringkali mengalami atau merasakan apa yang dinamakan sebagai kecemasan, cemas, gelisah. Tetapi kita perlu mengerti apa yang mesti kita lakukan ketika kita mengalami cemas dan gelisah. Tentu pertama-tama yang harus dilakukan adalah perlu sebuah pemetaan batin atau pemeriksaan batin. Ini saya itu gelisah itu karena apa? Nah, karena apa? Akar masalahnya harus dicari dulu sampai ketemu, supaya kita bisa menjawab dengan solusi yang tepat. Kalau ada sesuatu yang membuat kita cemas, kita harus memeriksa batin, iki ngopo toh cemas iki kenapa? Apakah karena menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah saya temukan sebelumnya, ataukah karena saya sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan ini hanya sekali seumur hidup misalnya saja, seperti hari ini mau ada pernikahan misalnya itu, atau misalnya juga ada sesuatu yang memang belum pernah kita alami sebelumnya lalu mau kita alami dalam hidup, ataukah karena mungkin kita seperti hanya Herodes mendengarkan perkataan-perkataan tertentu dari orang lain yang juga mungkin menyangkut diri kita, dan perkataan-perkataan itu membuat kita cemas. Ada banyak hal yang bisa saja menjadi alasan kecemasan atau kegelisahan hidup kita. Maka penting bagi kita untuk pertama-tama memetakan semuanya itu, melakukan pemeriksaan batin. Ngopo toh kok aku cemas? Kenapa kok saya cemas? Kenapa kok saya gelisah? Karena masing-masing alasan itu pasti memiliki sikap dan cara yang berbeda untuk mengatasinya. Kalau orang cemas karena mau mempersiapkan ujian, ini pasti beda dengan orang yang cemas karena mau menikah. Maka cara menyikapinya juga pasti beda. Maka hal yang lain yang perlu dilakukan adalah jangan membuat keputusan ketika cemas sebelum kita tahu apa yang menjadi alasan kecemasan kita. Karena dalam kegelisahan, dalam situasi gelisah atau dalam situasi cemas, ketika orang lalu memutuskan sesuatu, bisa jadi keputusannya akan keliru dan salah. Cara menyikapi kecemasannya juga akan keliru ataupun salah. Nek wis kleru dan juga salah, bisa jadi yang terjadi seperti yang dalam bacaan pertama, semua menjadi sia-sia. Sia-sia. Nah, karena wis diusahakan berbagai macam hal, jebulannya kleru, salah. Ayo meh ngopo? Mau diperbaiki sudah terlanjur. Nah, itu.
Sama kalau misalnya kita itu mau bikin nasi, pengen nasi lembek, wis kliwat dadi bubur, arep diperbaiki, ya wis ora iso, mau diapakan juga, sudah sia-sia. Mau bagaimana lagi? Mau dimakan ya mungkin tidak enak. Maka penting bagi kita, paling tidak sekurang-kurangnya ada dua hal tadi yang perlu kita lakukan dalam sebuah kecemasan. Tidak gerusah-gerusuh seperti halnya Herodes, tetapi perlu pemeriksaan batin. Kenapa saya gelisah, kenapa saya cemas, dan jangan terburu-buru memutuskan sesuatu ketika alasan cemas dan gelisah itu belum kita temukan. Maka penting bagi kita untuk memiliki waktu hening dalam hidup. Kadangkala kita menjadi takut untuk hening, takut untuk sendirian dalam hidup, bertemu dan berjumpa dengan diri kita. Karena seringkali berjumpa dengan diri sendiri itu menimbulkan ketidaknyamanan dan kegelisahan baru dalam hidup. Hidup kita ini pengennya seperti Herodes, pengen di dalam ambang batas aman terus. Pengen supaya hidup kita itu tidak ada yang ganggu, tidak mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, dan datar-datar saja terus. Pokoknya yang penting uripku ki aman, aku melakukan apapun juga itu aman. Nah, kita belajar lagi beberapa hari yang lalu, ketika kita kemudian diajak untuk bisa memiliki sifat misioner, salah satu cirinya adalah berani menanggung resiko dalam hidup. Maka kalau kita berani menanggung resiko dalam hidup, pasti resiko-resiko itu akan dihadapi, diawali dengan yang namanya kegelisahan dan kecemasan. Tetapi tidak perlu menjadi terlalu khawatir dalam hidup ketika kita justru memiliki sikap-sikap ataupun juga cara-cara untuk menghadapinya. Salah satunya adalah dengan meluangkan waktu hening bersama dengan Tuhan. Hening selain untuk bisa menemukan apa yang menjadi akar semuanya, tetapi hening itu juga menjadi saat bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan sendiri, untuk mendengarkan suara Allah yang pasti akan membimbing kita dalam sesuatu yang baik. Cara-cara yang nanti akan kita lakukan ataupun kita terapkan dalam mengatasi segala kecemasan dan kegelisahan hidup, itu pun juga akan menjadi cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Ketika kita berani hening, berjumpa dengan diri sendiri dan berjumpa dengan Tuhan. Semoga tiga hal ini menjadi kekuatan bagi diri kita di dalam menghadapi setiap langkah hidup kita. Segala sesuatu yang bisa kita temukan di dalam hidup, terutama dalam menyikapi segala kecemasan dan kegelisahan hidup kita. Berani mengambil resiko itu penting, maka juga harus berani menghadapi kegelisahan dan kecemasan hidup, dan hadapilah semuanya itu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hidup kita menjadi tenang dan hidup kita juga akan menemukan jalan yang tepat. Semoga Tuhan membimbing dan menyertai langkah hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, sanak keluarga kita, dimanapun berada, komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pulanglah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.